Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kanafi Pramesti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek PKPBL cara ke-10, yaitu React Native dengan create, read, update, dan juga delete untuk part 1 atau bagian yang pertama. Nah, jadi React Native itu merupakan framework lintas platform yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi Android ataupun iOS dengan memanfaatkan JavaScript atau native UI. Nah, pada kesempatan kali ini yang acara ke-10, yaitu mengintegrasikan dengan Firebase Real-Time Database untuk mempermudah pengolahan data secara langsung melalui API berbasis HTTP yang bersifat real-time. Nah, selain itu, komponen seperti text input, button, dan juga section list itu berperan dalam membangun UI yang untuk input dan output yang lebih interaktif. Lalu ada expo location yang menyediakan akses terhadap sensor lokasi untuk memperoleh koordinat dan juga akurasi perangkat secara otomatis. Nah, hal yang dilakukan selama praktikum itu satu, yaitu membuat halaman terlebih dahulu from input location yang berisi formulir input nama objek, kemudian koordinat dan juga akurasi yang terhubung dengan fungsi pengambilan lokasi menggunakan export location. Lalu akan dilakukan inisialisasi Firebase dan juga konfigurasi database untuk memungkinkan penyimpanan data melalui fungsi push. Nah, jadi untuk praktika juga itu membangun halaman lokasi.tsx yang menampilkan data dari Firebase dengan memanfaatkan section list sehingga daftar lokasi itu dapat tertampil secara terstruktur. Nah, tahap akhirnya itu nanti ketika diklik akan menuju ke Google Maps yang mengintegrasikan dengan linking dan touchable opacity. Jadi nanti akan dibuka langsung menuju aplikasi Google Maps. Nah, sembari penjelasan selanjutnya, saya akan menampilkan skripnya. Untuk skrip kali ini, yang pertama adalah pembuatan form input lokasi, yaitu di sini membuat form input location.tsx, yang di dalamnya itu menambah komponen untuk halaman input data, lalu menambahkan komponen text input, button, dan juga struktur tampilan menggunakan save area view. Dan ini tuh yang pertama juga perlu menginisialisasi Firebase. Nah, Firebase-nya itu dibuat terlebih dahulu. Jadi Firebase itu seperti ini, real-time database membuat project-nya dulu. Lalu nanti ini adalah hasil titik yang telah aku tambahkan. Ada 10 titik. Nanti akan tertampil di halaman lokasi yang ini, listnya. Yang tertampil di lokasi yang tersimpan. Nah, nanti saya juga akan mencoba untuk menambahkan data dengan form input lokasi yang ini. Nah, terlebih dahulu saya akan melanjutkan penjelasan untuk skripnya. Lalu yang kedua itu nanti mengintegrasikan geolocation dengan expo location. Jadi sebelumnya itu sudah menginstal ya library expo location melalui terminal di sini untuk mengakses sensor lokasi. Jadi fungsi dari kit koordinat itu mendapatkan koordinat dan akurasi perangkat. Lalu menambahkan logika untuk request foreground permission assign. Lalu mengisi otomatis dalam koordinat dan akurasi ketika tombol get current location itu ditekan. Jadi ketika nanti ini kan masih kosong. Apabila get current location ini diklik, dia akan muncul seperti pemberitahuan gitu ya, alert apakah menyetujui untuk mengakses lokasi secara real time. Nah, di sini dia akan otomatis terisi koordinatnya, kemudian akurasinya. Di sini akurasinya 75 meter karena ini tertutup, nggak di ruang terbuka gitu ya. Jadi lokasinya, akurasinya rendah. Nah, kemudian itu ada fungsi inisialisasi Firebase dan penyimpanan data. Ini menggunakan create atau post. Jadi mengonfigurasi dari Firebase melalui Firebase config dan melakukan inisialisasi database. Lalu mengimpor initialize app, get database, ref, dan juga push untuk koneksi backend dan mengimplementasikan operasi create post ke Firebase real-time database. Data yang dikirim itu nanti akan berupa nama, koordinat, dan juga operasi. Nah, ini tuh yang Firebase ini diatur di bagian sini. Lalu di akhir ini membersihkan formulir dan menampilkan pesan berhasil ketika disimpan. Jadi nanti apabila itu berhasil disimpan di bagian input ini, diklik button save gitu ya, nanti formulir ini akan langsung clear gitu, jadi langsung kosong. Dan itu menandakan bahwa data sudah tertambah di dalam Firebase, di sini real time database, dan juga sudah tertambah di list lokasi yang lokasi tersimpan ini. Nah, selanjutnya itu adalah untuk real time dari Firebase fungsi read atau get. Nah, jadi tadi kan sudah menambahkan data di form input lokasi, itu datanya akan tertampil di halaman lokasi.tsx karena di situ sudah ditambahkan script untuk on value, jadi membaca data secara real time dari pad points. Nah, lalu disusun menjadi array dan diubah menjadi formatnya itu section list, lalu memastikan datanya itu juga ada di database. Nah, section list itu seperti ini, jadi ada list-listnya begitu. Kemudian, ini adalah menampilkan data dalam section list. Komponen section list itu menampilkan daftar lokasi yang terkelompok. Setiap item ini menampilkan nama objek dan juga koordinat. Ini nama objeknya dan juga koordinatnya. Kemudian itu mengintegrasikan dengan Google Maps. Jadi ini tuh ditambahkan touchable opacity dan linking untuk membuka rute pada Google Maps. Jadi membuat fungsi handle press untuk memparsing koordinat item dan membuat URL rute. Kemudian dihubungkan dengan setiap item section list sebagai tombol yang dapat diklik. Lalu itu akan mengarah
memudahkan pengguna untuk menuju navigasi lokasi melalui Google Maps sesuai dengan item yang dipilih. Dan itu ditampilkan, diatur di script untuk lokasi yang ini. Di handle press item koordinat. Nah, contohnya di sini misalnya ke sekolah, ke Mirota Kampus ya, misalnya ini diklik. Nah, dia akan menuju ke halaman Google Maps dan menunjukkan rute dari lokasi saya ke Mirota itu berapa menit begitu, dan rute yang dipilih, rute yang direkomendasikan. Oke, jadi kendala dan solusi dari pekerjaan ini yang pertama, sempat format diri koordinatnya itu tidak terbaca karena kesalahan dalam latitude dan juga longitude. Kemudian solusinya dengan menggunakan ini ya, pemrosesan string koordinat. Lalu yang kedua kendalanya adalah tidak muncul section list karena kesalahan dari pet verbase yang ditambah di script. Lalu solusinya itu dengan mengecek ulang dari pet database yang ada dan memverifikasi struktur sebelum itu ditampilkan. Nah, lalu kendala yang ketiga, penyimpanan itu sempat gagal karena kesalahan dari konfigurasi Firebase dan juga mungkin internetnya ya, koneksi dari internetnya. Nah, yang ketiga itu adalah menguji konfigurasi Firebase, menyalin ulang Firebase config dengan melakukan refresh melalui proyek di terminal ini. Nah, hasil praktikumnya nanti itu menunjukkan dari mulai pengambilan lokasi, kemudian penyimpanan data ke Firebase, lalu menampilkan daftar lokasi secara real time, hingga pembukaan rute dengan menuju ke titik melalui Google Maps. Nah, integrasi React Native, kemudian Firebase dan juga tadi ya, get current location itu dapat menghasilkan sistem untuk pencatatan lokasi yang lebih struktur dan dapat diperluas untuk kebutuhan dan juga pemetaan berbasis perangkat bergerak lebih lanjut gitu. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data dengan form input location. Di sini saya tidak akan menggunakan get current location ya karena akurasinya jelek di sini. Jadi saya akan solusinya itu mencari koordinat secara manual. Nah, di sini saya menggunakan dari leaflet JS Map Center koordinat oleh Pak Ansari. Nah, ini saya akan menambahkan ini ya, Masjid Gede Kauman. Jadi tinggal diposisikan ini di sini, kemudian pilih copy koordinat. Nah, ini sudah tercopy. Lalu kita buka yang form input. Tadi objeknya itu Masjid Gede Kauman. Nah, ini untuk koordinatnya. Kita pastakan di sini, lalu kira-kira akurasinya 5 meter. Lalu kita klik save. Nah, ini nanti formnya akan clear gitu ya, tapi di dalam Firebase-nya dia akan tertambah. Nah, ini yang tadi tertambah itu warnanya hijau. Nah, ini Masjid Gede Kauman dengan akurasinya 5 meter. Lalu di halaman lokasi, yang tab lokasi ini juga akan tertambah Masjid Gede Kauman. Nah, ini di bawahnya dari RSUP Dr. Sarjito. Jadi ketika menambahkan data, section list itu akan mengurutkan dari yang titik yang ditambahkan terlebih dahulu, baru nanti yang ditambahkan terakhir dia akan listnya itu di paling bawah begitu. Nah, untuk tab home ini masih sama ya seperti sebelumnya, lalu ada tab explore, lalu di sini tab mahasiswa dan juga tab lokasi yang menampilkan dari form input location. Nah, misalnya Masjid Gede Kauman ini saya klik, dia akan menuju ke halaman Google Maps untuk memperlihatkan rutenya gitu. Di sini sekitar dari kos saya sampai Masjid Gede Kauman sekitar 18 menitan gitu ya. Selanjutnya, kesimpulannya pada praktikum kali ini itu keseluruhan dari proses pengembangan aplikasi dari mulai pembuatan form input lokasi, kemudian integrasi geolokasi perangkat, penyimpanan data ke Firebase, lalu penarikan data secara real time, dan menampilkan daftar lokasi melalui section list itu membentuk alur kerja yang lebih komprehensif untuk membangun aplikasi mobile berbasis React Native. Jadi tahapan yang memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penerapan API, pengelolaan data, serta integrasi antara UI pengguna dengan layanan backend itu mampu berjalan secara efisien. Dan implementasi dari React Native itu juga menggabungkan komponen visual logika pemrograman dan layanan cloud untuk menghasilkan aplikasi yang interaktif, responsif, dan juga dapat digunakan dalam lintas platform. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.